Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur yang senantiasa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Pada kesempatan kali ini, perkenankanlah saya untuk menyampaikan ceramah tentang ilmu yang semoga dapat membuka hati kita semua. Segala kebaikan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan segala kesalahan datangnya pada diri saya sendiri. Semoga teman-teman semuanya bisa memperoleh gagasan dari yang saya sampaikan berikut ini dengan jelas. Kali ini saya akan membawakan ceramah mengenai pentingnya menuntut ilmu. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Menuntut ilmu bahkan hendaknya dilakukan dan diperjuangkan sebaik mungkin. Keutamaan menuntut ilmu dengan belajar bahkan diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah pun bersabda, "Utlubul ilma walau bisin," yang artinya tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina. Diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman nomor 1612. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW bersabda, "Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi." Tuntutlah ilmu dari buayan hingga liang lahat. Rasulullah SAW juga bersabda, "Thalabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wal muslimat." Yang artinya, menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Nah, dalam hadis singkat tersebut yang saya bacakan tadi, dapat diketahui bahwa menuntut ilmu tidak mengenal batasan usia dan tempat. Dimanapun dan kapanpun seorang muslim hendaknya menuntut ilmu sebaik mungkin, meskipun lokasinya yang jauh. Maka perjuangkanlah pergi menuntut ilmu, diniatkan. Meskipun usianya terlalu muda atau terlalu tua, tetap aktiflah dalam menuntut ilmu. Rasulullah SAW juga bersabda tentang keutamaan menuntut ilmu, yaitu sebagai berikut. "Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu thariqahu ilal jannah." Yang artinya, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mempermudah baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Nah, hadis tersebut memberi gambaran bahwa dengan ilmulah surga itu akan didapatkan. Karena dengan ilmu orang dapat beribadah dengan benar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan ilmu pula seseorang muslim dapat berbuat kebaikan. Oleh karena itu, orang yang menuntut ilmu adalah orang yang sedang menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Mencari ilmu itu wajib, tidak mengenal batasan tempat dan juga tidak mengenal batasan usia, baik anak-anak maupun orang tua. Kewajiban menuntut ilmu dapat dilaksanakan di sekolah, pesantren, majelis taklim, pengajian, bahkan bisa juga belajar sendiri melalui penelitian atau diskusi. Nah, ilmu juga merupakan cahaya kehidupan bagi manusia. Dengan ilmu, kehidupan di dunia terasa lebih indah. Yang susah akan terasa mudah, yang kasar akan terasa lebih halus. Dalam menjalankan ibadah kepada Allah harus dengan ilmu pula. Sebab beribadah tanpa didasarkan ilmu yang benar adalah sia-sia. Oleh karena itu, dengan mengamalkan ilmu di jalan Allah merupakan ladang amal atau pahala dalam kehidupan dan dapat memudahkan seseorang untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala.
Allah sangat mencintai orang-orang yang berilmu, sehingga orang yang berilmu yang didasarkan atas iman akan diangkat derajatnya oleh Allah. Sebagaimana firman Allah yang berbunyi, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Nah, kebahagiaan di dunia dan di akhirat akan dapat diraih dengan syarat, yaitu memiliki ilmu yang dimanfaatkan. Nah, manfaat ilmu pengetahuan bagi manusia yaitu yang pertama, ilmu merupakan cahaya kehidupan dalam kegelapan yang akan membimbing manusia kepada jalan yang benar. Orang yang berilmu dijanjikan Allah akan ditinggikan derajatnya menjadi orang yang mulia dan beserta orang-orang yang beriman. Lalu yang ketiga, ilmu dapat membantu manusia untuk meningkatkan taraf hidup menuju kesejahteraan baik rohani maupun jasmani. Ilmu merupakan alat untuk membuka rahasia alam, rahasia kesuksesan, hidup baik di dunia maupun di akhirat. Nah, kisah perilaku semangat menuntut ilmu ini tercatat dalam beberapa kisah, salah satunya yaitu kisah Ibnu Abbas yang merupakan saudara dari Nabi Muhammad SAW. Ibnu Abbas ini merupakan putra dari paman Rasulullah SAW, yaitu Abbas bin Abdul Muttalib bin Hashim, dan ibunya bernama Ummul Fadl Lababah binti Haris, saudari Ummul Mukminin Maimunah. Di rumah bibinya itu toh Ibnu Abbas terkadang menginap agar dapat belajar langsung dari Rasulullah. Nah, sejak kecil si Ibnu Abbas ini gemar menuntut ilmu. Suatu waktu Rasulullah SAW mendoakan Ibnu Abbas, "Ya Allah, berilah ia pengertian dalam bidang agama dan berilah ia pengetahuan dalam bidang takwil atau tafsir." Nah, mendapat keberkahan doa Rasulullah ini, Ibnu Abbas pun dikenal sebagai seorang ahli tafsir. Selain itu, beliau juga banyak meriwayatkan hadis terbanyak kelima setelah Abu Hurairah, Ibnu Umar, Anas bin Malik, dan Ummul Mukminin Aisyah. Setelah Rasulullah wafat, kesungguhan belajar Ibnu Abbas tidak kendur. Beliau terus menimba ilmu dari para sahabat yang masih hidup. Seperti waktu saat beliau pernah mendatangi seorang sahabat di waktu siang untuk mendengar hadis darinya. Namun, ternyata sahabat tersebut sedang beristirahat. Ibnu Abbas lalu menunggu di depan pintu sehingga ketiduran dan mukanya terkena debu. Ketika sahabat tersebut membuka pintu, maka ia terperanjat mengetahui kehadiran Ibnu Abbas, lalu berkata, "Wahai anak paman Rasulullah, apa yang membuat engkau datang? Mengapa engkau tidak mengutus salah seorang agar mendatangimu?" Abbas begitu. Lalu Ibnu Abbas menjawab, "Tidak, akulah yang lebih berhak mendatangimu. Telah sampai hadis kepadaku darimu bahwa engkau mendengar dari Rasulullah. Aku ingin mendengar langsung darimu," kata Ibnu Abbas. Nah, itu dikisahkan pula bahwa suatu waktu Ibnu Abbas melihat Zaid bin Sabit ketika hendak menaiki tunggangannya, maka Ibnu Abbas pun berdiri di depannya lalu memegang tunggangannya tersebut dan agar Zaid naik mengambil tali kekangnya. Zaid berkata kepadanya, "Tinggalkan itu, wahai anak paman Rasulullah." Ibnu Abbas pun menjawab, "Demikian kami diperintah untuk memperlakukan atau menghormati ulama kami." Zaid kembali berkata, "Keluarkan tanganmu," kata Zaid. Lalu Ibnu Abbas mengeluarkan tangannya dan Zaid pun mencium seraya berucap, "Demikian kami perintah untuk memperlakukan ahli bait Rasulullah." Nah, begitu kisahnya.
Semoga para pencinta ilmu senantiasa meneladani kesungguhan para generasi terdahulu dalam menuntut ilmu, supaya berbuah keyakinan yang kuat pada Allah dan rahmatnya tercurah kepada para pencinta ilmu. Amin. Oleh karena itu, menuntut ilmu begitu sangat diutamakan, apalagi bagi anak muda yang masih sekolah atau masih kuliah. Maka tidak ada alasan untuk bermalas-malasan dalam belajar. Sebab belajar atau menuntut ilmu adalah sebuah kewajiban bagi kita semua. Bagaimanapun masa depan bangsa berada di pundak kita, maka harus menuntut ilmu sedalam-dalamnya. Demikianlah ceramah singkat dari saya tentang keutamaan menuntut ilmu yang bisa disampaikan kepada kesempatan kali ini. Semoga kita semua terus diberikan rasa rajin untuk menuntut ilmu supaya hilang rasa malasnya dan kita bisa merasakan nikmatnya memiliki ilmu. Akhir kata, mudah-mudahan ceramah saya yang singkat ini bisa mengingatkan teman-teman akan pentingnya menuntut ilmu. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.